Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Jatut Yoga Prameswari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah menulis ilmiah dan teman-teman kelas X5B yang kami sayangi dan kami banggakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Hakikat Ilmiah, macam-macam karya ilmiah, dan karakteristiknya. Berikut anggota kelompok 1 yang akan melakukan presentasi. Yang pertama, Dameli Sukahati dari NPM 2020, 21530, Taufik Hidayatullah 2020 2153331, Arini 2020 2150287, Dia Nur Hadiatus 2020 2150365, Vika Aulia Hadi S 2020 2150272, Nur Aini Istiqomah 2020 2150243, dan saya sendiri Ardianita Purnamasari 202 021 500 245. Mari teman-teman kita simak penjelasan dari anggota kelompok 1. Materi yang pertama yaitu hakikat menulis ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi, atau pemecahan masalah secara sistematis, disajikan secara objektif dan jujur dengan menggunakan bahasa baku, serta didukung oleh fakta, teori, dan bukti-bukti empirik. Yang selanjutnya adalah karakteristik karya ilmiah. Secara lengkap, karakteristik karya ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, mengacu kepada teori. Artinya adalah, karangan ilmiah wajib memiliki teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir atau kerangka pemikiran atau acuan pembahasan masalah. Yang kedua, berdasarkan fakta. Artinya adalah setiap informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya, sebenarnya, dan konkret. Yang ketiga, logis. Setiap keterangan dalam kerangka ilmiah selalu dapat ditelusuri, diselidiki, dan diusut alasan-alasannya, rasional, dan dapat diterima akal. Yang keempat, objektif. Artinya, dalam kerangka ilmiah, semua keterangan yang diungkapkan tidak pernah subjektif, senantiasa faktual dan apa adanya, serta tidak diintervensikan oleh kepentingan baik pribadi maupun golongan. Karakteristik karya ilmiah selanjutnya yaitu pertama, sistematis, baik penulisan atau penyajian maupun pembahasan dalam karangan ilmiah disajikan secara rutin, teratur, kronologis, sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku, terurut dan tertib. Kedua, sahih atau valid, artinya baik bentuk maupun isi karangan ilmiah sudah sah dan benar menurut aturan ilmiah yang berlaku. Ketiga, jelas, artinya setiap informasi dalam karangan ilmiah diungkapkan sejernih-jernihnya, gamblang, dan sejelas-jelasnya, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dan keraguan-raguan dalam benak pembaca. Keempat, seksama, baik penyajian maupun pembahasan dalam karangan ilmiah dilakukan secara cermat, teliti, dan penuh kehati-hatian, agar tidak mengandung kesalahan betapapun kecilnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan meneruskan slide berikutnya, yaitu nomor 9, tuntas. Pembahasan dalam karangan ilmiah harus sampai ke akar-akarnya. 10. Bahasa baku. 11. Penulisan sesuai dengan aturan standar nasional atau internasional. Akan tetapi, tata cara penulisan laporan yang berlaku di lembaga tempat penulisan bernaung tetap harus diperhatikan. Slide berikutnya, yaitu tentang bagannya. Unsur kebahasaan karya ilmiah. Kuantitatif, turun menjadi jelas, format, dan objektif. Lalu baku, denotatif, cendekia. Lalu tepat, runtun, lugas, dan jelas. Oke, terima kasih. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Macam-macam karya ilmiah. Artikel jurnal ilmiah. Dalam istilah jurnalistik, artikel adalah tulisan berisi pendapat subjektif penulisnya tentang suatu masalah atau peristiwa. Makalah
Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Kertas kerja work paper atau kertas kerja pada prinsipnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam dan dipresentasikan pada seminar atau loka karya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Kertas kerja itu menjadi acuan untuk tujuan tertentu dan bisa diterima atau dimentahkan oleh forum ilmiah. Untuk materi selanjutnya yaitu paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademisi atau mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi, diploma S1, S2, dan S3. Sistematikanya penulisannya sama dengan artikel ataupun makalah tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi dari masing-masing mahasiswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S1-nya atau sarjana, dan skripsi berisi tulisan sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat teori orang lain. Kemudian tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 atau pasca sarjana, mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari peneliti itu sendiri. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu disertasi. Disebut juga PhD, tesis, adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 atau meraih gelar doktor, yang mengemukakan suatu dalih yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci. Disertasi ini berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Selanjutnya, artikel ilmiah populer, yaitu artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer atau bahasa media atau bahasa jurnalistik untuk dimuat di media massa atau surat kabar, majalah, dan tabloid. Berbeda dengan artikel ilmiah populer tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah. Artikel ilmiah ditulis lebih bersifat umum untuk konsumsi publik. Dinamakan ilmiah populer karena ditulis bukan untuk keperluan akademik, tetapi untuk dikomunikasikan kepada publik melalui media massa. Artikel ilmiah populer bisa hasil penelitian ilmiah, namun disajikan dengan lebih ringkas dan juga bisa pula dibuat berdasarkan berpikir deduktif atau induktif, atau gabungan keduanya yang bisa dibungkus dengan opini penulis. Tak jarang artikel ilmiah populer ini disebut juga sebagai opini ilmiah.